Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Saya percaya bahwa kita semua masih dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kesehatan selalu mengikuti kehidupan kita. Perkenalkan, nama saya Lilis Karlina. Di sini saya ingin melanjutkan dari video saya yang sebelumnya, yaitu tentang pengertian dari perencanaan pembelajaran. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas yaitu tentang dimensi-dimensi perencanaan pembelajaran. Nah, apa sih dimensi-dimensi dari perencanaan pembelajaran itu? Di mana dimensi-dimensi perencanaan pembelajaran itu adalah beberapa karakteristik yang ditemukan dalam perencanaan pembelajaran, di mana bisa kita simpulkan bahwa dalam perencanaan pembelajaran itu ada karakter-karakter yang terbangun di dalamnya, yaitu ada pertimbangan terhadap dimensi-dimensi ini memungkinkan diadakannya perencanaan kohensive yang menalar dan efisien, di mana dalam perencanaan pembelajaran ini kita bisa melihat nantinya bahwa apakah perencanaan pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik atau tidaknya. Nah, ada beberapa dimensi perencanaan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah signifikasi, di mana tingkat signifikasi ini tergantung pada tujuan pendidikannya yang diajukan. Yang mana signifikasi ini dapat ditentukan berdasarkan kriteria yang dibangun selama proses perencanaan. Nah, di mana jika kita mau lihat signifikasi dalam suatu proses pembelajaran atau perencanaan pembelajaran itu, kita bisa melihatnya dari kriteria-kriteria yang terbangunnya itu selama proses perencanaan. Yang bisa kita lihat bahwa apakah perencanaan pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar atau tidaknya. Apakah proses perencanaan pembelajaran ini diberatkan pada siswanya atau tidaknya. Yang kedua yaitu ada feasibilitas, di mana perencanaan harus disusun berdasarkan pertimbangan realistis, baik yang berkaitan dan biaya maupun implementasinya. Di mana jika kita melihat bahwa perencanaan itu harus disusun berdasarkan pertimbangan kita sudah melihat proses pembelajaran yang lalu-lalu dan kita bisa menjadikan itu sebagai patokan kita. Sebagaimana kita ingin membangun proses pembelajaran, perencanaan pembelajaran yang lebih baik lagi. Dan kita bisa melihat bagaimana pembiayaan nantinya yang akan kita gunakan selama proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu ada relevansi. Konsep relevansi itu berkaitan dengan jaminan bahwa perencanaan memungkinkan penyelesaian persoalan secara lebih spesifik pada waktu yang tepat agar dapat dicapai tujuan spesifik secara optimal. Di mana konsep relevansi ini berkaitan dengan jaminan terhadap segala sesuatu yang kita perlukan. Yang keempat yaitu ada kepastian, di mana kepastian ini minimum diharapkan dapat mengurangi kejadian-kejadian yang tidak terduga, di mana seorang guru atau tenaga kependidikan harus bisa melihat bahwa apakah perencanaan pembelajaran yang sudah ia bangun ini tidak menimbulkan kerugian-kerugian bagi peserta didiknya ataupun seorang tenaga kependidikan itu sendiri. Yang kelima yaitu ada ketelitian, di mana prinsip utama yang perlu diperhatikan adalah agar perencanaan pembelajaran disusun itu dalam bentuk yang sederhana, yaitu kita melihat dari ketelitian seorang tenaga kependidikan itu menyusun suatu perencanaan pembelajaran yang akan mereka gunakan nantinya. Bagaimana mereka melihat bahwa dari ketelitian mereka menyusun tersebut, apakah itu bisa membangun siswanya atau tidaknya. Yang keenam yaitu ada adaptabilitas, yaitu perencanaan pembelajaran bersifat dinamis, sehingga perlu senantiasa mencari informasi sebagai umpan balik. Penggunaan berbagai proses memungkinkan perencanaan yang fleksibel dan adaptabel dapat dirancang untuk menghindari hal-hal yang diharapkan. Di mana dari adaptabilitas ini, seorang tenaga kependidikan dapat membuat umpan balik sehingga proses pembelajaran yang akan mereka gunakan itu bisa membangun siswanya atau peserta didik tersebut. Yang terakhir yaitu ada waktu, di mana faktor yang berkaitan dengan waktu itu yang paling sering diperbincangkan dalam proses perencanaan pembelajaran, di mana guru harus bisa menyusun waktu yang tepat untuk dapat mendapatkan proses pembelajaran yang baik untuk dirinya sendiri ataupun bagi peserta didiknya, sehingga dalam proses pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik, dengan validasi yang tepat, rehabilitasi analisis yang dipakainya, serta kapan untuk menilai kebutuhan pendidikan yang mereka gunakan dari masa yang sudah sampai masa yang sekarang, bahkan masa yang akan datang, di waktu yang mereka perlukan untuk melakukan
melanjutkan proses pembelajaran. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan, kiranya dapat memberkati kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.